Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Gilbert Tanzil, Stambuk C201-17360. Di sini saya mau menjelaskan daur ulang sampah plastik, yang dimana sampah-sampah yang ada di Kota Palu menjadi tempat daur ulang sampah plastik, entah menjadi bahan-bahan seperti tempat pensil, alat-alat sebagainya, atau menjadi bahan-bahan bekas yang menjadi tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna. Oke, selanjutnya kita persilakan, kita lihat sini ya. Oke, kita mulai dari pengertian daur ulang. Untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, perusakan lahan dan emisi gas rumah kaca bila dibandingkan dengan sebuah proses pembuatan barang yang baru. Dalam hal ini, daur ulang merupakan salah satu strategi dalam mengelola sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilihan, pengumpulan, pemprosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk atau material bekas pakai serta sebagai alat sebuah komponen utama dalam manajemen sampah modern sekaligus menjadi bagian ketika dalam proses hierarki sampah yang dikenal dalam istilah 4R: reduce, reuse, recall, and replace. Daur ulang adalah proses untuk menjadi suatu bahan bekas yang menjadi tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna. Mengurangi penggunaan bahan yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi populasi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca. Di sini pemanfaatan daur ulang. Produk daur ulang manfaatkan kelebihannya seperti kertas bekas secara langsung untuk penggunaan lain, merupakan upaya penghematan terhadap peningkatan kebutuhan kertas dari serat asli. Upaya guna ulang kertas bekas tersebut akan berdampak positif terhadap kemusnahan hutan di masa mendatang. Salah satu upaya daur ulang sampah kertas adalah memberi perlakuan terhadap kertas kardus bekas yang dijadikan produk bahan pengemas kembali dengan ukuran yang sama atau lebih kecil. Hal yang perlu diperhatikan adalah permintaan jenis kardus biasanya harus seragam berdasarkan jenis gelombangnya, yakni kardus satu gelombang, 2 gelombang, dan lain-lain. Di samping itu, gelombang kardus tidak boleh dipres karena gelombangnya akan hilang dan mengurangi kekuatan kardus itu sendiri. Selain daur ulang, kertas memiliki banyak manfaat. Sebenarnya reduce sekaligus miracle, sampah organik RT menjadi kompos justru akan banyak mendatangkan manfaat. Di samping lingkungan jadi yang bersih, juga sangat menguntungkan bagi Anda yang suka berkebun. Adapun jenis material yang didapat daur ulang, beberapa material yang dapat daur ulang itu beserta prosesnya. Yang pertama itu bahan bangunan. Material bahan bangunan bekas yang telah dikumpulkan akan dihancurkan dengan menggunakan mesin penghancur dan kadang-kadang bersamaan dengan aspal, baru bata, tanah, dan batu. Hasil yang lebih kasar dapat dipakai menjadi pelapis jalan semacam aspal, dan hasil lebih halus dipakai untuk membuat bahan bangunan baru semacam bata. Yang kedua itu baterai. Baterai dalam hal banyak variasi dan ukuran baterai membuat proses ulang bahan yang ini relatif sulit. Banyak baterai yang disortir terlebih dahulu, dapat jenis tiapnya memiliki perhatian khusus dalam memprosesnya. Seperti baterai jenis lama yang masih mengandung merkuri dan kadmium harus ditangani
secara lebih serius demi mencegah kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia. Barang elektronik. Untuk barang elektronik yang populer seperti komputer dan telepon genggam pada umumnya tidak dapat didaur ulang. Hal ini karena belum jelas perhitungan manfaat ekonominya. Material yang dapat didaur ulang dari barang elektronik seperti logam yang terdapat barang elektronik tersebut, yakni emas, besi, baja, silikon ataupun bagian-bagian yang dapat dipakai seperti mikrochip, prosesor, kabel, resistor, plastik. Namun tujuan utama dari proses daur ulang tersebut ialah demi kelestarian lingkungan. Meski manfaat ekonominya belum jelas. Yang keempat itu logam, besi dan logam dan baja ialah jenis logam yang paling banyak didaur ulang di dunia. Logam yang termasuk salah satu termudah daur ulang karena dapat dipisahkan dari sampah lainnya dengan magnet. Daur ulang meliputi proses pada umumnya seperti peleburan dan pencetakan kembali. Hasil yang didapat mengurangi kerusakan kualitas logam tersebut. Contoh lainnya ialah aluminium yang merupakan bahan daur ulang paling efisien di dunia. Namun pada umumnya semua jenis logam didapat daur ulang tanpa mengurangi kualitas logam tersebut, yang sehingga dapat dipastikan jika logam dapat dijadikan sebagai bahan yang dapat didaur ulang dengan tidak terbatas. Yang kelima itu adalah kaca yang dapat terbuat dari botol dan lain sebagainya, dibersihkan terlebih dahulu dari bahan kontaminan, kemudian dilelehkan bersama material kaca baru dan dapat dipakai sebagai bahan pengguna dan jalan. Yang keenam itu kertas, dan 7 itu plastik, di mana kertas itu dapat mencampurkan kertas bahan dan dijadikan pulp dengan material kertas baru. Atau kalau plastik dapat berbagai jenis plastik di dunia. Untuk produk-produk plastik, kode mengenai jenis plastik berbentuk material tersebut sehingga mempermudah dan memperdaur ulang. Plastik dapat didaur ulang, hal yang sama seperti mendaur ulang logam. Hanya saja terdapat berbagai jenis plastik di dunia ini. Ini saya mau menjelaskan cara proses daur ulang. Yang pertama itu mengumpulkan barang bekas yang telah dibuang seperti kertas, botol air. Nah, ini masih ada botol airnya ya, teman-teman. Atau susu kaleng lainnya. Yang kedua itu memilih, yakni mengelompokkan sampah yang telah dikumpul berdasarkan jenisnya seperti kaca, kertas, dan plastik. Yang ketiga itu menggunakan kembali setelah dipilah. Carilah barang yang masih digunakan secara langsung, bersihkan lebih dahulu. Nah, barang yang masih langsung itu istilahnya yang masih digunakan ya, seperti begini, yang masih utuh. Ini masih ada airnya loh. Nanti kalau dibuang ya pasti bisa digunakan, asal gak rusak. Ya kalau rusak gak bisa digunakan. Yang keempat itu kirim sampah yang telah dipilah ke tempat daur ulang sampah atau menunggu pengumpulan barang bekas keliling yang akan senang hati dengan membeli barang tersebut. Yang kelima itu lakukan daur ulang sendiri jika mempunyai waktu dan keterampilan. Kenapa tidak melakukan proses daur ulang sendiri? Dengan kreativitas, berbagai sampah yang telah terkumpul dan dipilah dapat disulap menjadi barang-barang baru yang bermanfaat. Di sini teman-teman saya mau memperlihatkan video tentang proses daur ulang sampah plastik. Oke.
Makasih teman-teman, setelah saya membuat video tentang proses daur ulang sampah plastik ataupun sebagainya dari mata kuliah kajian lingkungan hidup. Jika ada salah dari video saya mohon dimaafkan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.